Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Dwika. Sekarang saya sebagai Manajemen Associate di Ruang Guru, salah satu edtech company juga. Um, Slide-nya sudah bisa di-share, teman-teman. Ya, sedikit profil diri saya. Saya sekarang sebagai Manajemen Associate dari Ruang Guru sejak tahun 2020. Gitu, sudah menjalani 3 departemen yang berbeda gitu ya. Yang pertama pernah di marketing, kemudian HR, dan sekarang sedang berada di tim bisnis. Gitu. We'll talk further ya teman-teman terkait job preparation itu seperti apa nih gitu yang perlu teman-teman untuk persiapkan gitu. Boleh di next? Oke, quick overview tentang ruang guru sendiri, gitu ya. Ruang guru sebenarnya hadir dari 3 isu utama dalam pendidikan di Indonesia, gitu. Yang pertama kita memang berangkat dari tentang keterjangkauan, kemudian kemudahan dalam mendapatkan akses dan juga kualitas dari pendidikan itu sendiri gitu. Jadi memang kita mengusahakan di mana learning journey dari masing-masing user kita itu memang disesuaikan oleh kebutuhan mereka kayak gitu. Boleh di next? Oke, jadi sebenarnya di ruang guru itu ada 2 segmen ya, selain untuk anak sekolah K-12, juga kita ada di segmen lifelong learning untuk mahasiswa sampai young professional gitu. We have skill academy dan juga kita juga bekerja sama dengan companies. We provide learning management system for corporate training gitu. Jadi ada banyak ya sebenarnya produk yang di handle. Kita juga barusan awal tahun kemarin gitu ya, kita baru launch English Academy gitu. Jadi online live English tutoring itu kita juga provide blended learning gitu antara antara apa namanya nonton video gitu dan juga langsung live dengan pengajar gitu. Boleh di next? Ya, after 7 years, Ruang Guru berdiri, kita expand ke negara di Asia Tenggara, ada di Vietnam dan juga di Thailand sampai saat ini, dan kita successfully expand until more than 25 million users. Dan sekarang karyawannya sudah lebih dari 5.000 employees nih teman-teman. And you can also be part of us juga. And I will explain further opportunities apa aja nih yang ada di Ruang Guru gitu. Mulai next. Ya, jadi ruang guru sendiri itu memang is a home for lifelong learners ya teman-teman gitu. Dimana saya sendiri dulu awalnya memang sebagai seorang fresh grad langsung memulai first career journey di ruang guru dan saya merasa memang mendapatkan platform untuk belajar oleh para mentor yang ada di sini gitu ya. Saya mendapatkan career mentoring dan saya sendiri juga dalam program manajemen trainingnya ruang guru gitu dan memang dari sini saya mendapatkan exposure dengan leaders yang ada di ruang guru juga gitu dan itu saya belajar banyak banget sih sebetulnya gitu untuk starting my career. I've explored 3 different departments gitu di marketing, kemudian di HR dan sekarang di bisnis gitu memang saya juga masih tahap exploring ya teman-teman untuk figuring out sebenarnya what's best sih untuk karir kedepannya itu yang cocok buat aku tuh seperti apa kayak gitu. Jadi aku bakalan share further experience aku di ruang guru seperti apa juga. Ya, itu sebenarnya hal yang aku refleksikan juga ya teman-teman sebelum memilih karir. Kira-kira apa ya what matters ya buat aku untuk memulai karir pertama aku itu seperti apa? Apa yang paling penting gitu. Jujur aku juga milih yang terakhir nih teman-teman yang kesempatan untuk belajar dan mengembangkan karir gitu. That's why waktu fresh graduates aku memang exploring posisi yang memang seperti manajemen trainee gitu ya, dimana memang jadi sebagai generalis dan kita bisa belajar di berbagai departemen gitu. That's one of my option gitu saat itu. Dan saya adalah psychology graduate dulu dan juga bikin plan nih kira-kira apa ya yang bisa plan A-nya apa, plan B-nya apa gitu. Jadi it doesn't have to be only with one plan gitu, tapi ya kalau ada A, B ya alfabet kan ada A sampai Z gitu ya. Jadi kita memang keep exploring sih sebenarnya terkait opsi karir yang memang bisa kita
kita pilih gitu nantinya gitu. Nah, I will explain further nih gimana sih caranya aku kayaknya akhirnya mantep nih aku mau pilih karir yang nanti misalkan di HR kayak gitu. Nah, ini aku juga mempertimbangkan nih seperti yang dilihat di slide. Selain kira-kira strength aku itu apa gitu ya, aku juga menanyakan ini ke diri sendiri gitu. Kira-kira aku bakalan nyaman untuk kerja di culture yang seperti apa sih gitu. Terus kira-kira aku mengagumi leader yang seperti apa, what kind of qualities yang aku suka gitu ya dari leader yang selama ini aku pernah bekerja sama sebelumnya kayak gitu. Dan kira-kira apa sih skill yang memang pingin aku develop secara profesional atau personally gitu. Jadi aku melakukan refleksi diri kira-kira apa sih yang emang aku ingin kembangkan juga dalam karir gitu. Jadi ya memang kenapa sih kita harus asking ourselves question, harus cari tahu values kita tuh sebenarnya apa, what matters to us the most, itu kenapa? Karena memang di setiap job interview di awal gitu ya, itu memang ditanyain tentang alignment antara values dari perusahaan dan juga values dari kandidat gitu. Itu sering banget ditanyain memang values related question gitu. Jadi perlu banget nih teman-teman sebelum apply suatu pekerjaan research dulu ya values-nya perusahaan itu seperti apa, align nggak sama kita gitu. Bisa juga tanya misalkan mungkin alumni dari UNIF yang akhirnya bekerja di komunitas tersebut gitu, ask a lot of question and do research juga gitu terkait values itu sendiri gitu. Nah, boleh di next ya. Ini adalah hal yang aku tulis nih teman-teman ketika mau lulus gitu. Jadi di sini aku dibantu sama mentor aku buat mengenali diri sendiri nih. Kira-kira saat ini tuh skill yang udah aku punya itu apa, interest yang aku punya itu apa, support dari people yang aku punya sekarang tuh ada apa aja gitu ya. Terus kira-kira values dan career option yang aku pilih itu apa aja gitu. Itu yang di kolom yang paling kiri gitu. Nah, terus yang kolom paling kanan itu adalah future. Kira-kira future skill set yang ingin aku kembangkan apa ya gitu in the next 2 years. Jadi ini ceritanya itu saya nulis untuk Duike 2021. Jadi harusnya di Duike 2021 saat ini gitu ya. Jadi aku menuliskan nih kira-kira skill yang pengen aku develop in the next 2 years itu apa aja gitu. Terus kira-kira career option yang aku punya itu apa aja. Saat itu aku menulis kalau misalkan gak jadi HR, aku ada opsi untuk jadi psikolog gitu. Nah, di situ aku bener-bener research nih kira-kira memang apa ya yang perlu skill yang dibutuhkan nih kalau misalkan aku akan menggeluti role tersebut gitu. Terus aku juga cari tahu nih kira-kira dari segi network gitu ya, itu aku butuh menggali dari mana lagi nih gitu ya. Kalau misalkan aku memang in the future ingin jadi HR professional, contohnya kayak gitu. Nah, dalam mendefine itu sebenarnya it all started from my mission statement nih teman-teman. Kalau misalkan kelihatan di screen ya, saya menuliskan ini. I wanna help people to find their inner peace through self-development and becoming mental health agent for themselves gitu. Nah, jadi memang saat itu opsi karir aku either being a psychologist atau being an HR professional masih inline nih sama mission statement yang aku tulis saat itu gitu. Jadi itu yang bikin aku fokus mencari opportunity apa aja yang bakalan ngebantu aku untuk support achievement of my goal gitu. Jadi waktu kuliah ambisinya nggak yang kayak oh ikut ini itu pokoknya banyak biar di CV aku banyak, enggak. Jadi memang harus cari relevant opportunities, relevant skill yang memang dibutuhkan nih sama posisi itu tadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih I know aku butuh sharpening my business acumen gitu, dimana itu memang dibutuhkan juga di dunia kerja. That's why waktu kuliah itu juga pernah ikut semacam business case competition kayak gitu contohnya. Jadi memang segala opportunity yang kita kita ikutin gitu tuh memang inline nih sama apa yang memang ingin kita develop further kayak gitu. Nah, selain bertanya ke diri sendiri, boleh di next, kita juga butuh nih teman-teman yang namanya mentor. Gitu. Mentor tuh bisa career mentor, bisa kak kelas, bisa temen even ya. Itu kita
kenapa butuh seorang mentor? Karena memang kita perlu cari tahu nih kira-kira strength apa sih yang mungkin kita nggak sadarin gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa tanya nih ya ke sekitar kalian gitu. Sebenarnya aku tuh bagusnya di mana sih? Itu boleh banget gitu. Dan dari mentor yang aku punya juga gitu, akhirnya aku juga realize my blind spot dan area of improvement yang sebenarnya aku masih bisa gitu untuk strengthening gitu. Jadi aku juga di sini juga mau advice teman-teman untuk fokus ke strength-nya teman-teman juga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman emang suka public speaking, suka berbicara di depan umum gitu ya, ya udah strengthening that gitu kan, bisa aja nanti memang bekerjanya itu berhubungan dengan stakeholders gitu, terus di mana memang kemampuan komunikasi itu sangat dibutuhkan gitu, jadi sharpening that gitu. Jadi itu sih yang aku lakukan waktu dalam tahap career discovery gitu ya. Itu aku juga selalu prinsipnya ini sih, humility to learn, selalu mau belajar ke mentor, selalu mau belajar ke teman gitu, mentoring gitu ya, buat tanya kira-kira kayak di project kemarin nih gitu, aku apa ya yang bisa bisa aku improve ke depannya gitu. Nah dari that simple conversation akhirnya ya itu ya, jadi tahu oh memang aku sebenarnya bagusnya di area ini dan kurangnya di area ini, itu yang bisa aku develop further kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ketika job interview gitu ya ditanyain apa sih strength and weakness kamu gitu. Nah, it's a kind of a tricky question ya. Ketika kalau misalkan ditanya kelemahan, kita jangan jangan menjawab yang kayak misalkan oh I'm too perfectionist yang kayak gitu-gitu. Justru jawablah dengan hal-hal yang memang sebenarnya adalah area of improvement, di mana itu masih bisa diasah nih teman-teman ketika kita menjawab weakness ya kayak gitu. Jadi it's one of tips ya ketika memang ditanyain strength and weakness question gitu. Nah boleh di next. Oke, nah teman-teman mungkin sering mendengar ya istilah ini ikigai. Jadi ikigai itu konsep dari Jepang gitu, di mana memang semua orang itu feeling fulfilled gitu dengan perannya. Di mana itu dicapai kalau udah ada irisan antara the things that I'm good at, the things that I love, sama the things that I can be paid for, dan juga what the world needs gitu. Kalau misalkan ketemu nih irisannya, makanya kita menemukan ikigai itu. Dan dalam menemukan ikigai itu kayak it's a journey ya, nggak bisa sangat instan gitu ya dalam prosesnya gitu. Yang seek insight tadi, yang aku bilang tadi di awal teman-teman, gimana teman-teman do reflection gitu dari pengalaman yang kemarin, kira-kira apa ya yang aku tuh the skills that I'm good at, dan juga apa ya hal-hal yang memang aku sukain, yang kalau aku kerjain itu nagih gitu, yang kalau aku habis kerjain itu I feel fulfilled, I feel happy gitu gitu. Jadi kayak talent itu nggak merely kayak oh aku bagus nih dalam menari gitu-gitu. Talent tuh luas banget ya teman-teman, jadi kayak it could be a communication skill juga gitu dalam berbicara di depan umum. That's also the things that I love sih actually gitu. Jadi memang suka mendalami karir yang memang berhubungan dengan manusia gitu. Akhirnya I choose a career in HR gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang butuh proses ya dalam menemukan ikigai itu tadi gitu. Nah di tahap yang kedua yang explore outside itu di mana teman-teman juga bisa research gitu ya. Kalau bisa aku ceritain sih, dulu aku pernah magang di dua posisi yang berbeda gitu. Jadi aku memang keep exploring kira-kira memang aku bagusnya di mana sih gitu. Jadi aku waktu itu pernah jadi business development intern, terus juga pernah jadi HR intern gitu sebelum memulai my first career. Nah di situ adalah tahap aku exploring outside gitu. Jadi di tahap aku kayak oh sebenarnya yang dibutuhkan perusahaan itu seperti apa ya kayak gitu. Jadi aku berusaha adjusting with what their needs gitu sebenarnya gitu. Jadi karena memang setiap tahun pastinya juga um, kebutuhan di sini tuh pasti akan evolving, akan terus berkembang kayak gitu. Sekarang kan banyak banget dibutuhkan digital talents gitu. Jadi um,
aku juga banyak belajar sih sebetulnya di karir aku yang awalnya kayak hanya punya background di psikologi aja gitu ya. Terus akhirnya aku mengembangkan kemampuan aku di digital marketing, for example, kayak gitu. Jadi keep exploring outside juga teman-teman supaya kita developing skillnya itu kalau misalkan memang familiar ada namanya T-shaped skill. Jadi kayak kita tuh juga belajar banyak hal gitu ya, tapi tetap aja kita tuh mempertajam hal yang memang we are good at gitu. Jadi fokus di satu bidang nggak apa-apa, tapi juga kita juga tetap nggak menutup uh, pintu untuk belajar banyak hal juga gitu. Keep exploring. Kira-kira emang kita itu bisa menguasai di bidang apa sih gitu. Itu kayak part of research ya, part of the journey juga gitu. Mulai di next. Oke. Nah, ini yang aku maksud as kita fokus ke strength based approach nih teman-teman, dimana kalau misalkan kalian udah tahu nih strength kalian apa, itu tuh bakalan berpengaruh banget sama engagement terus happiness ketika kita memang akhirnya terjun di dunia kerja kayak gitu. Jadi jangan sampai kita tuh kerja terus kayak ya udah nungguin sampai hari Jumat aja gitu. Jadi kayak ngelakuinnya juga nggak happy gitu ya. Makanya kita perlu tahu banget nih kira-kira memang strength area itu kita tuh di mana gitu. Jadi ketika kita ngelakuin itu kita tuh belajarnya ya nagih gitu ya buat belajar terus, buat contribute kayak gitu. Jadi ada inner drive and inner motivation juga dalam kita melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau kita know ourselves better, know our strengths, nantinya bakalan impact nih ke better work quality kita juga, ke result kita, ke performance kita, dan juga engagement dengan perusahaan gitu. Ya, basically dalam strength sendiri gitu ya, ada 4 kriteria nih, namanya 4E. Jadi kita harus tahu nih apa sih hal yang aku sukai. Yang pertama, enjoy. Terus kita ngerasa nggak kalau ngerjain sesuatu itu ngerasanya ya mudah gitu, nggak bikin berat hati gitu. Terus yang ketiga, ini dibuktikan dari performance sih teman-teman. Jadi kayak dari pengalaman ke belakang memang ya ada buktinya, ada hasilnya gitu. Itu dinilai dari excellency. Terus yang keempat adalah kita bisa nggak ya mendapatkan sesuatu dari skill itu kayak gitu. Contohnya misalkan nih dulu aku belajar terkait training and development itu ya awalnya memang nggak dibayar gitu ya awalnya gitu. Terus lama-lama juga akhirnya bisa nih ada opportunity buat memberikan career mentoring, kemudian ngadain training gitu ya di sebuah institusi gitu, dan akhirnya juga bisa dibayar dari situ. Nah itu, jadi itu adalah hal yang aku sukain, yang aku juga ngerasa itu mudah untuk dilakukan gitu, dan memang selama ini gitu itu memang mendapatkan feedback yang positif gitu ya dari partners misalkan gitu. Dan yang keempat adalah earn, memang kita bisa menghasilkan sesuatu nih gitu. Itu nggak hanya diukur dari material ya, tapi juga bisa diukur dari impact gitu. Jadi memang ada impactnya nih gitu. Jadi kayak misalkan kalian ngebantu teman kalian buat nge-mentoring misalkan untuk lomba kayak gitu. Terus akhirnya teman kalian berhasil nih menangin lomba itu. That's also ini ya a result ya gitu. Itu sih teman-teman. Jadi kayak in finding strength itu let's take a look at those 4E criteria kayak gitu. Jadi nggak hanya kita sharpening dari segi pengetahuan, kemudian skill, terus attitude gitu, tapi kita harus tahu nih kira-kira talent kita, strength kita itu di mana kayak gitu. Jadi itu sih yang bikin akhirnya kita bisa nemuin nih kira-kira karir kita tuh mengerucutnya di mana ya kayak gitu. Nah, nextnya ini ada di next lagi. Ya, di next terus saja. Nah, ini teman-teman bisa melakukan ini ya, mini assessment on strengths. Jadi yang pertama, yang merah itu aktivitas yang berinteraksi dengan orang lain.
Terus yang hijau itu aktivitas yang tidak berinteraksi dengan orang lain gitu. Contohnya itu kalau yang pertama nih, aktivitas yang banyak berinteraksi dengan orang lain, contohnya sebagai HR, kemudian sebagai sales gitu. Jadi di mana memang memang apa namanya porsinya memang kita tuh sering berinteraksi dengan orang lain gitu. Terus kita memang melakukan stakeholder management gitu misalkan, terus melakukan training kayak gitu. Boleh di next lagi Kak? Sorry sebelumnya. Ya, oke. Okay. Terus yang kedua, misalkan nih ada juga nih teman-teman yang mungkin nggak terlalu suka nih pekerjaan yang banyak interactionnya sama orang lain, misalkan yang di bawah itu contohnya kalian lebih nyaman bekerja dalam dunia yang analisa gitu, jadi misalkan jadi data analyst gitu misalkan, itu juga bisa. Jadi kita memang measure nih kira-kira kita tuh lebih suka yang mana ya gitu. Terus misalkan jadi desainer gitu, itu juga bisa. Jadi teman-teman bisa melakukan mini assessment nih, misalkan di kertas atau di HP gitu ya saat ini gitu. Kira-kira mana sih yang lebih dominan, boleh di checklist aja gitu. Kayaknya aku lebih nyaman nih untuk aktivitas yang apa namanya less interactionnya dengan orang kayak gitu. Ya, boleh next. Nah, dalam finding my strength gitu ya, biasanya juga kita juga bisa nyari informasi nih. Contohnya nih teman-teman di talent mapping itu bisa bisa teman-teman search juga ya. Ini ada salah satu contohnya free assessment di temubakat.com. Nah, di situ kalau bisa dilihat ya teman-teman, itu ada nanti bakalan kelihatan ya, nanti ya habisnya melakukan tes bakal kelihatan nih hasilnya itu. Kalau misalkan yang H itu tuh artinya headman. Jadi teman-teman yang tadi ya memang suka aktivitas yang berinteraksi dengan orang lain, itu bisa kerja di bidang sales, jualan, kemudian rekrutmen, kayak gitu. That's one of the example. Terus yang N, networking gitu. Jadi teman-teman bisa jadi PR, kehumasan, spokesperson atau trainer atau teacher gitu ya. Itu one of the career areas-nya gitu. Kalau yang T itu contohnya berkarir di dunia keuangan, audit kayak gitu. Contohnya. Terus yang R itu di dunia research. Terus yang elementary itu di dunia jurnalistik, bahasa. Terus yang TE itu di dunia technical, jadi yang memang melakukan operational quality control, terus safety kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman bisa juga ya exploring dari uh, talent map test seperti ini kayak gitu. Oke, boleh di next. Ya, jadi basically tadi ya seek inside and explore outside gitu. Jadi keep apa namanya keep exploring nih teman-teman gitu. Jadi selain selain apa namanya misalkan pengalaman dari internship kayak gitu, terus pengalaman dari mentoring gitu. Akhirnya ya kita kebuka ya. Akhirnya kita tuh memang ngerasa oh aku bagusnya di mana nih gitu. Itu adalah salah satu hal yang aku syukurin juga ya dulu, mencoba beberapa opsi, terus internship di mana-mana kayak gitu, dan akhirnya juga punya koneksi dengan mentor gitu yang akhirnya memang oh jadi yakin gitu, oh memang aku memang suka dengan pekerjaan yang memang people related gitu. Jadi memang aku akhirnya ikut manajemen trainee position ini tuh juga memang aimingnya menjadi future HR professional nantinya kayak gitu. Um, Boleh next? Ya, boleh next lagi? Ya, next lagi Kak. Nah, ini nih aku juga mau remind juga nih ke teman-teman gitu, kalau misalkan kita lagi apply kerja, jangan lupa nih
reflect back kemarin waktu kepanitiaan kemarin, aku udah ngelakuin apa aja ya gitu. Di measure nih key resultnya teman-teman. Misalkan kemarin jadi si acara, misalkan kemarin ngadain webinar nih kayak gini gitu. Di measure berapa audiensnya, berapa engagementnya kayak gitu. Karena seringkali ketika aku melihat CV gitu ya, itu gak kelihatan nih key resultnya, terus specific achievementnya dari seseorang tuh kayak gimana. Jadi itu yang bikin CV kayak nggak terlalu menarik dan nggak dilirik ya akhirnya gitu. Jadi ini sih teman-teman kita perlu juga make sure ketika kita mengambil pengalaman suatu, be it ikut lomba, terus ikut kepanitiaan, organisasi, measure what matters gitu. Jadi contohnya nih aku kemarin emang aiming posisi di HR gitu. Nah kemarin-kemarin waktu di organisasi yang aku cari datanya waktu di pengalaman organisasi itu contohnya angka engagementnya di organisasi tersebut, terus retention rate. Jadi basically adalah kayak key result dari memang posisi yang aku pengen apply kayak gitu sih. Jadi kayak misalkan teman-teman yang memang contohnya pingin kerja di let's say social media marketing gitu ya misalkan. Nah kita pengen tahu nih gitu ketika ngelihat pengalaman teman-teman berhasil ini nggak ya, berhasil naikin engagement dari social media nggak ya kayak gitu. Jadi itu jangan lupa diukur kayak gitu. Nah boleh di next langsung aja. I will give a quick example terkait CV nih teman-teman. Boleh di next lagi. Ya, next lagi. Ya, langsung next lagi aja, Kak. Nah, ini nih, relevannya sama tadi ya, key result nih, teman-teman. Jadi, kalau nulis CV, itu yang paling penting adalah teman-teman yang sering kelupaan ya orang-orang, itu adalah most significant achievement dari teman-teman sendiri. Kayak gitu. Jadi, boleh di next, aku udah ngasih example juga nih. Nah, contohnya, itu dituliskan juga kira-kira dari pengalaman organisasi kemarin itu tuh key resultnya apa ya gitu. Jadi misalkan kemarin ngambil experience sebagai business development intern misalkan atau partnership intern, aku berhasil engage sekian partners kayak gitu. Itu that's one of the key result juga nih yang perlu di highlight gitu. Terus misalkan dari inisiasi dari pas di posisi business development intern itu berhasil nge-generate growth dari sales sekian persen gitu. Jadi memang itu harus dicari sih supaya nanti CV kita makin strong nih ketika kita apply sesuatu gitu. Jadi memang CV itu kan kayak apa ya, tiket masuknya gitu ya. Biar kita tuh dipanggil buat interview. Jadi make-sure memang di CV itu adalah summary of our experience dan memang harus relevan dengan apa yang kita apply. Jadi CV itu nggak yang one CV for all gitu ya. Jadi bisa di-adjust gitu sesuai dengan apa yang dibutuhkan, jadi disesuaikan dengan job requirement-nya juga kayak gitu. Itu sih yang penting buat teman-teman ketika kita lagi membuat CV gitu. Boleh di next. Nah ini nanti akan dibahas juga ya sama speaker selanjutnya tentang job interviews gitu. Jadi memang ketika kita lagi interview dengan perusahaan, jangan lupa untuk riset dulu nih background dari perusahaan itu, values-nya seperti apa, terus apa namanya, sekarang trennya seperti apa yang udah pernah dilakukan kayak gitu. Gitu. Jadi karena nggak jarang juga nih baru di tahap HR itu juga udah ditanyain kira-kira kalau misalkan kamu keterima di posisi ini, kira-kira kamu mau initiate apa ya gitu. Bisa aja tuh ditanyakan juga gitu. Itu sih jadi pentingnya research terkait posisi itu gitu, terkait apa yang udah dilakukan sama perusahaan tersebut. Itu jangan lupa teman-teman untuk riset dan prepare ya gitu. Terus juga ketika kita lagi memperkenalkan diri sendiri itu bukan apa ya, bukan yang kayak literally ngenalin oh ya aku Dike, aku alumni ini, bla bla bla. Itu kan kayak ada di CV gitu ya. Padahal kayak ketika kita introducing ourselves, itu tuh kayak kita lagi pitching nih tentang diri kita sendiri gitu. Jadi
contohnya self introduction ketika kita ditanyain boleh memperkenalkan diri sendiri gitu ya. Itu mungkin dalam 1 menit kita nge-review nih dalam berapa tahun terakhir itu kamu udah berpengalaman apa gitu. Jadi contohnya misalkan seperti ini ya singkatnya gitu. Hi, my name is Dwika. In the past 3.5 years, I've invested my time in people development program by facilitating leadership experience in blah 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 organization. Gitu. The most challenging task that I face is blah 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 gitu. Kita menggunakan STAR method ya. Jadi dulu aku di posisi X dulu tuh sebagai apa, challenge-nya apa yang paling challenging gitu, terus 3 hal yang aku lakukan apa, terus as a result saya berhasil meraih National Excellence Award di bla 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 kayak gitu. Itu contohnya ketika kita self introduction. Jadi kayak memang menjual experience yang emang udah kita lakukan nih kemarin kayak gitu. Jadi bukan yang kayak oh iya saya punya background lulusan ini terus saya mau belajar kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke kayak short pitch about yourself, what have you done kemarin, terus apa yang udah kalian sharpen nih dari pengalaman kemarin gitu. Jadi setelah misalkan nih setelah pengalaman internship tersebut, I sharpen my knowledge and experience in business acumen, leadership and communication gitu misalkan kayak gitu. Jadi that's a little tips. Mungkin nanti dijelasin lagi ya di sesi berikutnya ya tentang interview session gitu. Nah, aku mau langsung aja nih teman-teman mau share tentang opportunities yang ada di ruang guru saat ini gitu. Boleh di next? Ya. Jadi teman-teman bisa langsung kepoin langsung ya di career.ruangguru.com dan kita juga ada booth juga ya di MyEdusolve. Jadi teman-teman boleh tanya-tanya langsung di sana juga terkait opening opportunities-nya. Gitu. Boleh di next? Nah, yang pertama ini buat teman-teman fresh graduate gitu, teman-teman juga yang memang ingin melanjutkan karirnya di dunia engineering, be it as front-end engineer, back-end engineer, atau Android engineer, this is the right place for you untuk ikut yang namanya Ruang Guru Engineering Academy. Jadi itu semacam bootcamp di mana teman-teman memang didampingi eksklusif mentoring ya dengan engineer di Ruang Guru juga. Itu dimana teman-teman dibekali nih selama 4 bulan program, dibekali experience dan juga project gitu ya yang memang relevan supaya nanti teman-teman bisa menjadi great entry level candidate di engineer gitu. Jadi di situ ada career opportunity juga nih buat teman-teman untuk menjadi full time employee di Ruang Guru gitu. Jadi for further information bisa diklik di websitenya rea.ruangguru.com gitu. Boleh di next? Nah, ini kita juga akan open di bulan Desember ya, approximately, yaitu our internship program yang bernama Ruang Guru Learning Acceleration Program. Boleh di next? Ya, jadi di sini program internship kita berdurasi 4 bulan, di mana memang teman-teman intern di sini tuh memang mendapatkan real project assignments gitu, dan dimentorin dengan industry leaders yang ada di Ruang Guru gitu. Jadi for your information, untuk yang lead batch kemarin, conversionnya menjadi full time employee itu juga cukup besar ya teman-teman. Sekitar 30% dari mereka akhirnya ditawarin posisi full time di Ruang Guru gitu. Jadi memang kemarin dari performance mereka memang sangat baik, dan mostly yang fresh graduate dan final year student mendapatkan offer full time job di Ruang Guru gitu dari pengalaman di Learning Acceleration Program ini gitu. Jadi ini program intern ya teman-teman, boleh dicek lebih lanjut di lip.ruangguru.com. Ada banyak banget posisinya yang available. Boleh di next. Nah, kita ada di business operation, di product, marketing, terus kalau misalkan memang tertarik dalam dunia development content, gimana sih caranya bikin konten yang ada di app Ruang Guru gitu ya, itu bisa masuk ke divisi konten gitu. Terus shared service itu includes HR contohnya, dan juga ada departemen impact dan departemen sales and commercial
gitu. Jadi boleh langsung aja cek di lip.ruangguru.com. Ya, mulai di next. Nah, aku juga mau share nih teman-teman tentang pengalaman aku di program manajemen trainingnya Ruang Guru yang namanya Manajemen Associate Program yang akan kita buka juga di Desember. Ini udah batch yang keempat. Mulai di next. Ya, itu basically adalah 2-year fast track journey di mana selama program teman-teman akan mengalami rotasi di 3 different function and roles selama durasi masing-masingnya 6 sampai 9 bulan gitu, dan teman-teman akan mendapatkan assignment hyper impact project nih teman-teman gitu. Jadi misalkan teman-teman nge-lead sebuah launching product, terus teman-teman nge-lead project dengan pemerintah misalkan, terus teman-teman ngelit banyak lah kayak exposure-nya itu memang sebagai project leader ya since day one gitu. Jadi emang itu adalah challenge-nya supaya nanti after in the next 2 years memang bisa qualified as one of leader di Ruang Guru sendiri gitu. Nah ini salah satu example of my experience kemarin waktu di marketing, terlibat dalam kegiatan syuting misalkan, terus kegiatan promosi dari produk. Jadi karena kemarin pandemi ya gitu, jadi kita semua promosi produk dilakukan dari webinar kayak gitu, dari acara-acara online kayak gitu. Jadi memang fokus di lead generation initiatives yang ada di marketing, gimana caranya kita attract banyak siswa untuk akhirnya tertarik untuk menggunakan produk kita kayak gitu. Jadi next. Nah kemarin di HR juga terlibat nih untuk launching program internship yang ada di Ruang Guru, kemudian di kegiatan virtual engagement dengan employee kayak gitu. Jadi gimana sih caranya nge-handle virtual engagement program untuk 5.000 sekian employees gitu dalam sebuah sistem online kayak gitu. Jadi itu salah satu fun project yang pernah aku handle nih teman-teman. Jadi ketika nanti di teman-teman masuk ya di program MAP ini, memang project-project yang di-assign itu adalah hyper impact project yang gak hanya impact-nya cuma di internal gitu ya, tapi juga impact-nya juga lumayan besar kayak gitu. Ya, function-nya juga sama ya tadi seperti yang di LIP tadi. Jadi teman-teman punya kesempatan buat explore ke minimum 3 rotasi gitu. Jadi untuk di program MAP ini. For further information boleh langsung aja di map.ruangguru.com. Gitu. Jadi untuk yang LIP dan MAP tadi teman-teman dengan berbagai background ya boleh langsung cek aja job opportunities-nya di website yang tadi gitu. Nah, ini untuk teman-teman yang punya background pendidikan nih gitu. Jadi teman-teman bisa bergabung as our master teacher itu, jadi ada berbagai subjek. Boleh di next. Jadi teman-teman di sini bakalan involve nih dalam membuat materi pembelajaran yang ada di app kita gitu. Jadi membuat latihan soal juga, penjelasan jawaban. Jadi teman-teman akan berkolaborasi dengan tim content production dalam pembuatan video belajar yang ada di Ruang Guru gitu. Jadi ada fisika, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, banyak subjek ya di situ. Jadi boleh dicek juga di career.ruangguru.com tentang opening opportunities master teacher kita. Boleh next. Nah ini banyak nih, ada biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia. Boleh langsung cek aja opportunities master teacher yang ada di Ruang Guru. Boleh di next. Nah yang terakhir ini adalah program Sales Training Academy by Ruang Guru. Di mana ini memang open for all background ya teman-teman, buat semua jurusan. Kalau misalkan teman-teman punya passion untuk bekerja di bidang sales nantinya gitu. Jadi nanti setelah lolos dari program ini, teman-teman punya kesempatan nih menjadi full timer as our educational consultant ya kita menyebutnya, di mana teman-teman bisa berkesempatan untuk menjual produk dari Ruang Guru kayak gitu. Jadi outcomes-nya teman-teman akan menjadi salesperson nih di Ruang Guru kayak gitu. Boleh next? Ya,
Ya, di sini kita tidak melimitasi ya jurusannya apa di kriterianya. Jadi teman-teman feel free untuk explore program ini juga kalau misalkan teman-teman tertarik untuk menjadi education consultant atau sales dari Ruang Guru sendiri. Gitu. Jadi basically semua program yang aku jelasin tadi nih teman-teman memang memiliki high chance nih buat teman-teman untuk diangkat menjadi full timer di Ruang Guru. Kayak gitu. Ya, itu sih dari aku teman-teman. Silakan kalau misalkan ada question terkait job seeking, kemudian terkait opportunity yang ada di Ruang Guru, boleh banget. Thank you. Baik, terima kasih ya Kak Dwika atas materi yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom Q&A. Nah, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, aku juga ada beberapa pertanyaan terkait materi hari ini nih. Boleh. Ya, siap. Pertanyaannya, dari pengalaman Kak Dwika sendiri, seperti apa saja kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para job seekers, terutama yang masih fresh graduate, saat menulis CV? Okay, thank you Kak Sylvia for the question. Frequently mistake yang dilakukan, yang pertama ya, kalau misalkan dalam menulis CV itu orang-orang hanya fokus menuliskan job description-nya aja gitu, kayak responsible for kayak banyak banget kayak gitu, tapi nggak dijelasin nih key achievements-nya apa gitu. Jadi kita yang membaca CV itu nggak tahu kayak significant contribution-nya orang ini di role kemarin apa ya, kayak gitu. Padahal itu penting banget, itu adalah kunci gitu. Jadi kalau misalkan kita tadi yang aku sempat jelasin tentang measure what matters tadi, itu supaya nanti teman-teman kalau ketika menulis CV, misalkan panitia acara lah gitu ya, ditulis tuh berapa partisipan yang berhasil di-attract gitu, terus kalian initiated apa gitu. Jadi mungkin a little tips ya, dituliskan kata-kata yang menunjukkan bahwa teman-teman itu adalah a self-starter individual gitu. Jadi misalkan initiated, terus revamp sesuatu gitu, terus misalkan engage apa, jadi kata-kata aktif gitu yang digunakan ya, kayak gitu. Jadi itu sih teman-teman biasakan tuliskan key achievements dari setiap role teman-teman gitu. Mungkin kalau misalkan panitia boleh share yang CV tadi boleh ya, itu aku juga memberikan contoh nih penulisannya seperti apa kalau misalkan kita menuliskan CV gitu. Gitu sih Kak Sylvia. Jadi jangan lupa nulis achievements-nya gitu. Sering terlupakan ya, cuma nulis job description-nya kemarin ngapain aja gitu. Ya, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Semoga bisa ngebantu juga nih buat teman-teman bisa dapat insight baru seputar menulis CV. Dan mungkin selanjutnya, kira-kira menurut Kak Dwika, tips buat kita siap terjun di dunia kerja yang sesuai dengan passion kita itu gimana aja sih? Ya, jadi untuk persiapan ya teman-teman, ini kadang juga ditanya sama reviewer gitu. Kemarin selama waiting period ngapain aja gitu ya. Kadang ditanyain kayak gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan misalkan belajar dari online course gitu, terus sambil menunggu mungkin teman-teman juga ikut bootcamp misalkan, program kan banyak banget ya bootcamp, misalkan teman-teman memang punya interest applying di digital marketing, teman-teman bisa ikut coursesnya misalkan kayak gitu. Jadi strengthening your profile itu dengan itu juga ya, gaining knowledge itu tadi, experience gitu. Terus kalau misalkan lagi kalau misalkan di kepanitiaan di kuliah gitu, ya itu jangan lupa cari opportunity yang memang relevan tadi ya dengan nextnya aku pengen jadi apa sih gitu. Kalau misalkan aku mau strengthening my communication skill, terus business skill gitu, ya carilah opportunity yang relevan itu tadi gitu, supaya nanti memang apa yang kita taruh di CV itu memang relevan dengan apa yang dibutuhkan sama posisi tersebut, kayak gitu.
Jadi itu sih Kak Sylvia yang bisa aku share. Jadi kemarin waktu masa tunggu, aku juga punya masa tunggu 3 sampai berapa bulan ya, 4 bulan kalau nggak salah kemarin, right after I graduated. Jadi ikut pelatihan, terus mentoring juga dengan career mentor gitu. Itu ya salah satunya adalah juga untuk latihan. Oh kalau misalkan aku ditanya tentang perkenalan diri, aku jawabnya apa, kayak gitu. Terus mentoring sama teman-teman yang udah kerja duluan gitu ya. Aku pengen tahu nih real case business yang kamu hadapin tuh kayak gimana sih gitu. Jadi tuh ngebantu banget Kak Sylvia dan teman-teman gitu. Jadi dengan ngobrol kayak gitu, dengan mentoring gitu ya, akhirnya aku kebuka, oh ternyata challenge-nya kayak gitu ya gitu. Oh, kalau kamu dengan ngadepin situasi kayak gitu, kamu akhirnya gimana gitu. Akhirnya aku belajar. Jadi aku waktu sebelum masuk kerja itu kayak banyak mentoring, banyak tanya ke teman-teman aku yang udah kerja gitu. Jadi waktu seleksi yang itu ya manajemen associate itu kan kita solving business case juga ya. Akhirnya kebayang nih struktur berpikirnya, terus cara menjawabnya gitu dari business case interview itu seperti apa kayak gitu. Jadi banyak-banyaklah belajar sih teman-teman dan biasanya aku lakukan waktu itu waktu waiting period aku juga set timeline gitu. Jadi oke hari ini ngapain, terus besok ngapain, kayak gitu juga setting goal gitu. Ketika apply pun juga aku prepare trackernya gitu sih di spreadsheet gitu kayak ada berapa application yang aku akhirnya ditolak, terus apa yang harus aku pelajari dari situ, kayak gitu. Jadi aku juga selain itu juga mempersiapkan mental juga ya dalam hal job seeking. Jadi gimana caranya kalau misalkan aku mendapatkan rejection ya bounce back-nya cepat nih gitu. Jadi nggak terlalu berlama-lama sedihnya gitu. Tapi cari tahu nih kemarin aku memang kurang nih di sini gitu. Jadinya next-nya aku bisa bisa lebih baik lagi gitu. Itu sih. Jadi trust me kayak interview kerjaan yang kemarin yang program MAP kemarin itu it's not my first interview gitu. Jadi ada berbagai rejection sebelumnya yang pernah aku alamin juga yang akhirnya bikin aku belajar kayak gitu. Semangat. Baik Kak, ya terima kasih Kak. Semoga dicatat ya teman-teman, diingetin gitu. Nah, nextnya ada masuk pertanyaan. Izin bertanya, apakah ruang guru menyediakan ruang untuk orang yang ingin bekerja sambilan? Oke, yes, teman-teman boleh kalau untuk opportunity itu boleh langsung cek aja di career.ruangguru.com. Jadi kita juga ada posisi yang sifatnya freelance ya teman-teman. Jadi kalau freelance memang kerjanya nggak full time 8 jam gitu, itu juga ada. Contohnya misalkan di tim marketing gitu, kita nge-hire freelance untuk membantuin proses shooting, proses production kayak gitu. Jadi itu salah satu contoh posisi yang pernah ada ya gitu. Jadi kita juga buka sih untuk posisi freelance. Boleh cek lengkapnya di career.ruangguru.com gitu. Sip, thank you Kak. Pertanyaan selanjutnya. Halo Kak, saya Winas dari Depok. Izin untuk bertanya, ada link yang bisa diakses untuk lowongan kerja di Ruang Guru dan apakah Ruang Guru ada batasan usia juga untuk melamar di Ruang Guru? Ya, kalau batasan usia sebenarnya kita jarang ya mendefine dari batasan usia ya, lebih ke berapa tahun experience gitu. Jadi misalkan di posisi manajemen associate program itu ada batas maksimumnya nih 2 tahun pengalaman kerja. Gitu. Jadi kita nggak ngedefine dari oh usianya berapa itu enggak sih kayak gitu. Jadi itu yang pertama, terus requirement kayak background jurusan itu boleh dilihat di masing-masing posisi ya gitu. Jadi misalkan kalau misalkan apply-nya di finance ya memang most likely akan preferably adalah dari background jurusan yang relevan kayak gitu. Cuman kita punya banyak posisi juga nih di mana memang nggak melimitasi background jurusan. Contohnya yang tadi ya program Sales Training Academy itu juga tidak melimitasi background jurusannya apa kayak gitu. Jadi masing-masing requirements-nya beda-beda sih. Tapi jarang banget by umur ya, lebih ke background jurusan terus maksimum pengalaman kerja gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana sih cara agar kita lebih peka dan aware terhadap kemampuan diri kita? Caranya lebih peka dan aware dengan kemampuan diri kita gitu ya. Iya.
Oke. Nah, sebenarnya kalau getting to know more about the things that I'm good at gitu ya, teman-teman. Biasanya aku ketahui itu dari yang pertama aku tanya diri sendiri dulu nih. Aku suka nggak sih ngejalaninnya gitu? Ngerasa berat nggak sih ngejalaninnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, seringkali teman-teman aku tuh minta tolong apa gitu ke aku gitu. As simple as that. Coba coba refleksikan ke diri sendiri dulu. Kira-kira apa ya yang teman-temanku tuh tanya ke aku tentang apa kayak gitu contohnya. Terus yang ketiga ini seringkali ya akhirnya baru ngeh akhirnya karena mendapatkan acknowledgement dari orang lain gitu. Jadi teman-teman coba diinget-inget lagi deh biasanya teman-teman mendapatkan apresiasi dari orang lain itu pas habis ngapain sih gitu misalkan gitu. Jadi misalkan ya sesimpel kayak kalau misalkan aku minta bantuan apa namanya analisa dari spreadsheet nih kayak gini-gini aku ke Kak Sylvia aja deh gitu. Ya berarti Kak Sylvia ini sebenarnya punya potensi nih sebenarnya di dunia analysis kayak gitu misalkan. That's one of the example gitu. Terus misalkan kalau misalkan ada event ini butuh MC aku ke Kak Sylvia aja deh gitu. Jadi emang Kak Sylvia ini memang punya kemampuan komunikasi yang memang ya itu that's one of her strength gitu teman-teman. Jadi selain mungkin bisa ditanya langsung ya sama Kak Sylvia. Kak Sylvia habis nge-MC acara ini apa nih perasaannya bakalan lega atau kayak aduh cewek banget kayak gitu. Seneng kan ya kak ngejalaninnya gitu jadi MC jadi moderator gitu itu sih jadi yang pertama emang dijawab sama diri sendiri refleksi diri sendiri sama yang kedua look around you guys kayak tanya ke orang lain tanya ke mentor ke teman-teman kayak gitu sebenarnya gue tuh jagonya di mana sih kayak gitu itu juga takes time ya gitu akhirnya akan akhirnya menyadari kayak oh ya emang aku emang bagusnya di communication gitu oh emang aku bagusnya di apa namanya misalkan di training gitu karena sering diminta tolong ini kalau misalkan ada kegiatan apa namanya training di organisasi gitu sering diminta tolongin buat ngerjain itu kayak misalkan that's one of your strength akhirnya nge-build profile juga kan gitu jadi tadi sempat ini di slide juga gitu di mana kemarin memang waktu kuliah aku memang ngumpulin experience di leadership training gitu teman-teman kayak gitu karena memang akhirnya selama kayak menjalani itu kayak uh, ini aku boleh share screen ya nah ini contohnya jadi kayak kemarin akhirnya bisa ke measure gitu ya dari apa yang hal yang aku suka gitu akhirnya bisa kelihatan nih numbersnya gitu berapa audience dalam conference atau seminar yang pernah aku jadi speakernya misalkan terus udah pernah memfasilitasi berapa leadership seminar kayak gitu. Nah itu akhirnya data-data itu aku pakai waktu apply ke sebuah posisi learning and development kayak gitu. Salah satu posisi di HR kayak gitu. Jadi itu sih teman-teman kalau misalkan kita suka sama apa yang kita lakukan, terus ada tadi ya 4E tadi ya, excellence juga. Jadi teman-teman mendapatkan acknowledgement dari apa yang teman-teman lakukan, kayak gitu. Teman-teman sering mendapatkan bantuan, mendapatkan apa namanya request dari teman-teman gitu ya untuk ngelakuin itu karena teman-teman kalian mikir kayak oh you are good at this gitu. Nah itu sih tipsnya buat akhirnya yakin sama potensi kita gitu. Diperkuat sama tadi ya hasil assessment juga. Aku dulu juga pernah ikut assessment sama psikolog juga gitu. For data. Wah, keren banget lah ya. Oke, next question. Setelah mendapatkan pekerjaan pertama, apa nih tindakan atau inisiatif apa yang perlu dilakukan bagi seorang fresh graduate untuk akselerasi karir selain pindah-pindah kerja? Oke, jadi waktu udah masuk nih ke dunia kerja gitu ya, waktu di awal-awal kayak aku nih, aku juga baru awal-awal nih. Oke, apa yang dilakukan? Gitu ya Kak Sylvia? Iya, betul Kak. Oke, nah yang aku lakukan itu adalah yang pertama yang aku cari juga ya ketika di karir awal-awal memang adalah experience tadi ya to learn and to grow tadi gitu. Jadi aku juga misalkan nih ikut project dengan
apa namanya, walaupun aku tuh nggak di-assign sama project gitu nih, tapi aku kepo gitu sama mereka tuh ngelakuin apa ya, aku pengen tahu dari di dunia yang dilakukan sama temenku di tim sebelah itu ngapain kayak gitu. Jadi banyak-banyak explore nih teman-teman gitu. Jadi itu sih tips aku ya, kayak kalau misalkan di karir-karir awal itu juga ngebantu kita buat networking juga gitu. Jadi kita juga bisa apa ya, ngebantu orang lain juga kayak gitu. Misalkan jadi as simple as kayak misalkan di departemen X nih butuh moderator, butuh MC kayak gitu. Ya, I would say yes juga gitu. Selama aku memang bisa seek opportunities untuk learn dan juga bisa networking dengan mereka juga kayak gitu. Itu sih, banyak-banyak belajar dan seeking mentorship itu juga selama kita tuh proaktif itu bakalan bermanfaat banget juga sih buat professional growth kita dan juga personal development kita kayak gitu. Jadi senengnya di ruang guru juga di company aku punya beberapa mentor, karir mentor di sini yang memang terbuka banget nih, bisa jadi teman curhat juga, bisa teman buat consult juga. Kalau misalkan aku mengalami kesusahan dalam melakukan project aku bisa consult ke mereka. Tapi di other hand juga mereka juga bisa jadi teman curhat aku juga gitu, personally kayak gitu. Itu sih, jadi itu yang bikin aku merasa happy juga ya gitu, akhirnya bekerja di sini punya teman yang nggak sekedar teman kerja gitu kan. Itu sih, itu yang bikin merasa akhirnya engage gitu ya dengan pekerjaan gitu, ngerasa happy juga kayak gitu sih. Banyak belajar dan networking sih tips dari aku untuk di awal-awal. Oke, baik. Ternyata menarik juga ya. Mungkin next question dari Kuncoro Adi Sembodo. Ini nih pertanyaan menarik. Menurut Kak, mana yang lebih baik? Bekerja sesuai jurusan atau di luar jurusan? Oke, kalau untuk pertanyaan ini aku nggak bisa jawab mana yang lebih baik gitu ya. Karena again banyak banget sih case-nya teman-teman orang yang akhirnya bekerja nggak sesuai inline sama jurusan mereka gitu. Jadi kalau misalkan di survei Mentimeter yang awal tadi, ketika teman-teman pilih yang opsi yang ketiga, tuh kayaknya aku salah jurusan deh, aku pengen explore karir lain. Itu juga nggak salah loh teman-teman gitu. Jadi ya career discovery itu memang sebuah proses ya gitu. Jadi ya nggak apa-apa, kita nggak perlu compare journey kita sama yang lain juga gitu sih basically. Gitu. Jadi yang pertama kuncinya adalah know yourself tadi. Kalau misalkan kita udah ngerasa kayak, duh kayaknya aku nggak cocok deh, kayaknya aku nggak kebayang deh, misalkan aku anak teknik ya, aku nggak kebayang deh nanti aku jadi engineer gitu, aku kayaknya lebih suka nih apa namanya kerjanya di area people gitu, karena memang kemarin waktu organisasi aku jadi vice president apa namanya HR gitu misalkan contohnya, itu juga nggak apa-apa banget, banyak banget temen aku yang apa ya lulusan teknik gitu ya, akhirnya sekarang jadi HR kayak gitu. Terus um, apalagi ya contohnya, one of my previous leader juga dulunya teknik elektro ITB deh kalau nggak salah, terus sekarang jadi head of sebuah consultant gitu ya, head of people development gitu, dia punya his own career consultancy kayak gitu. Jadi do not let your background define you sih teman-teman gitu. Jadi misalnya contohnya aku sendiri juga masih exploring nih teman-teman sebetulnya gitu, walaupun aku punya interest di dunia HR, tapi sekarang aku juga explore, oh di departemen bisnis tuh kayak apa, di marketing kayak apa, di produk kayak apa, dengan kolaborasi sama mereka kayaknya akhirnya aku kayak terbuka gitu loh, oh mereka kayak gini ya ternyata kerjaannya gitu-gitu, challenge-nya kayak gini-gini kayak gitu. Jadi mungkin aja ya, mungkin aja habis program aku nggak jadi HR dulu, tapi kemana dulu tuh ya possible aja kayak gitu. Jadi I don't wanna let background jurusan itu ngedefine diri aku sih gitu. Jadi banyak belajar aja. Kalau misalkan teman-teman emang cocoknya ngerasa enjoy-nya misalkan ya di dunia bisnis, marketing gitu. Misalkan kalian suka bikin TikTok gitu ya. Sekarang ada loh posisi content creator gitu kan. Jadi coba aja gitu. Walaupun aku jurusan teknik, tapi kok aku gila bisa bikin konten viral gitu, itu bermanfaat banget loh buat jualan produk kita juga kan kayak gitu.
Jadi itu sih tips dari aku. Jadi nggak ada jawaban which one is better. Yang penting just be you gitu. Oke, sip. Thank you, Thank you Kak atas pertanyaannya. Mungkin dari Kuncoro di Sembodo juga nih pertanyaannya, apakah pekerjaan utama akan menentukan pekerjaan-pekerjaan kita di selanjutnya? Pekerjaan utama maksudnya pertama atau misalnya kayak kita magang di posisi content writer, terus kalau misalnya kita mau nyari yang full time itu jadi content writer juga gitu Kak? Oh, oke. Sebenarnya kalau di ruang guru sendiri ya contohnya gitu, misalkan ada yang punya pengalaman menjadi business operation intern misalkan, terus dia punya background juga di marketing gitu. Sebenarnya kalau misalkan kalian emang punya opsi gitu ya, next career-nya mau ada opsi di mana itu, komunikasikan aja ke leader kalian, ke atasan kalian, ke mentor gitu. Jadi sangat possible akhirnya kalian bisa direkomendasikan ke departemen lain gitu, ke marketing misalkan kayak gitu. Selama memang kayak kamu menunjukkan nih emang kemarin kamu punya strength di situ juga gitu. Jadi possible banget sih kalau misalkan mau cross ini ya experience gitu ya dari apa yang udah pernah kita ambil gitu. Possible. Jawabannya possible banget gitu. Semoga menjawab ya, Kuncoro. Next question dari Melina Sari Pratiwi. Hai Kak Dwika, wah keren banget nih pemaparannya. Mau tanya dong, gimana sih cara ngatur antara personal dan professional life? Oke. Wow, semua orang struggling ya untuk seeking balance ini tadi gitu, personal sama professional life. Oke. Ini salah satu skill yang penting banget nih teman-teman buat di dunia kerja juga, yaitu self management gitu. Jadi kalau misalkan nih kita ngalamin masalah at work gitu ya, ya udah habisnya itu kalau udah di rumah udah selesai 2 jam kerja, jadi jangan sampai kebawa gitu ya, kayak gitu. Itu salah satu hal yang aku juga pelajari di karir awal-awal ini 1,5 tahun ini untuk bisa manage emosi aku, terus being mindful kayak gitu. Jadi mungkin a little tips gitu. Jadi misalkan kalau aku ngalamin sebuah masalah di pekerjaan gitu, aku bakalan fokus on the things that I can control. Gitu. Kalau misalkan itu hal yang, misalkan itu omongan orang, misalkan kayak kritik atau apa gitu, aku nggak bisa mengkontrol apa yang diomongin orang lain gitu. Tapi ya aku bisa mengontrol apa yang aku rasakan, apa yang aku pikirkan gitu. Jadi jangan sampai kita overthink hal-hal yang memang ya bukan kontrol diri kita gitu. Itu sih salah satu tipsnya ya, karena memang kita kalau di karir awal-awal juga ketemu berbagai macam tipe orang gitu. Terus mungkin yang awalnya nggak kebiasa dengan feedback yang frontal kayak gitu ya misalkan, terus akhirnya kaget kayak gitu. Itu hal yang aku pelajarin sih untuk building resiliency gitu. Jadi oh ya udah cara dia ngucapin kritik itu bukan hal yang aku kontrol, tapi yang aku ambil pesannya aja deh gitu. Kayak oh ya kesalahanku kemarin di A, besoknya jangan sampai diulangi lagi kayak gitu sih. Jadi itu sih tips biar nggak baper ya guys gitu. Kalau misalkan kalau kita melakukan kesalahan itu udah pasti kita juga awalnya nggak tahu, awalnya berawal dari nggak tahu akhirnya tahu kayak gitu kan. Itu sih yang aku pelajari dalam hal manajemen diri, manajemen emosi gitu. Jadi only focus on the things that you can control nih teman-teman. Development diri kalian itu yang bisa kalian kontrol kan, pikiran kalian, the way you feel gitu. Tapi kalau misalkan lagi sedih atau lagi capek gitu ya udah acknowledge aja perasaan itu. Oh iya, aku lagi capek, aku lagi overwhelmed gitu. Nah akhirnya kalau misalnya aku lagi capek pun aku juga punya temen nih di mana aku juga bisa mengkomunikasikan itu gitu. Jadi aku belajar juga yang namanya mendelegasikan tugas nih teman-teman. Kalau misalkan aduh aku ngerasa kayaknya nggak bisa nih kalau aku semua yang ngerjain nih gitu misalkan ya. Akhirnya aku juga belajar untuk nggak sungkan nih teman-teman buat minta bantuan ke peers kita misalkan, kira-kira kalau yang ini boleh nggak ya kamu bantu backup dulu, aku ada hal yang harus aku prioritize nih kayak gitu. Jadi itu one of self management ya, kita punya prioritization mana yang paling penting untuk dilakukan sekarang kayak gitu. Soalnya kalau segala-galanya kita
semua yang melahap, wah meledak gitu. Jadi emang harus belajar prioritization juga nih teman-teman gitu, supaya nanti ya itu ya kita bisa set boundaries. Kalau ya udah kalau misalkan setelah jam 7 misalkan ya udah set away laptopnya dulu kayak gitu. Jadi itu sih yang aku masih pelajarin juga ya sampai sekarang buat menyeimbangkan antara professional and personal life gitu. Sip, thank you Kak. Berarti harus lebih memperhatikan time management juga ya kan? Time management juga, benar. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Kak kasih tipsnya dong biar saat ditanya sama interviewer tidak ngeblank atau gugup dan bisa percaya diri sama kemampuan yang kita miliki, atau semua jawaban yang diberikan bisa meyakinkan interviewer. Oke, biar pede gitu ya buat interview gitu. Nah, mungkin sekarang seringnya kita interviewnya online gitu ya, teman-teman gitu. Jujur kalau aku online interview gitu, aku tuh juga prepare talking points gitu. Jadi ya aku nggak baca nggak apa sih sebenarnya, cuman kayak ada poin kalau misalkan aku ditanyain tentang experience aku yang kemarin waktu jadi vice president di X organization misalkan. Aku pokoknya jangan lupa nyebutin key achievement yang A, B, dan C gitu. Terus aku harus ceritain itu gitu. Jadi nggak apa-apa banget guys prepare namanya talking points tadi ketika ditanyain sama interviewer tentang pengalaman kita kayak gitu. Terus kayak misalkan pengalaman self introduction tadi ya. Sebenarnya self introduction tuh needs a lot of practice juga gitu. Jadi nggak apa-apa banget kalian prepare dulu kira-kira apa ya yang aku sebutin gitu. Pastinya aku bakalan ngomong hal yang berbeda kalau aku apply posisi A dan B gitu. Itu juga aku sebelumnya prepare dulu nih gitu. Kalau misalkan aku diminta memperkenalkan diri, aku bakalan jawab kayak apa. Jadi dengan practicing tadi tuh pastinya ngaruh banget ke confidence pas hari H gitu ya. Akhirnya gitu. Terus apalagi ya? Kalau misalkan kita itu ngobrolnya itu genuine gitu ya, nggak merasa kayak I have to impress them gitu, itu somehow ngebantu aku banget untuk apa ya, santai aja gitu, mengalir gitu loh. Kalau interview tuh kayak nggak baca kayak ya udah ngobrol sama orang baru kayak gitu. Jadi ketika kita ngobrol sama interviewer tuh juga feel connected juga nih gitu. Jadi jangan sampai kita niatannya kayak aku harus mengimpress mereka supaya mereka menyukai aku gini gitu. Baca kayak ya udah meet a new friend, meet a new network kayak gitu. Siapa tahu ya misalkan nggak keterima sekarang tapi besok dipanggil lagi itu possible banget kayak gitu. Jadi anggap aja bawaannya kayak ya udah interview itu kayak ngobrol kayak gitu. Jadi aku juga kalau misalkan interview sama interviewer tuh juga nadanya itu kayak ngobrol kayak misalkan one of the interesting things yang aku temuin nih Kak kemarin gitu. Jadi kayak sambil ngobrol, iya Kak kemarin aku juga nemuin ini nih kemarin tren yang udah dilakuin kayak gini ya, kayak A, B, dan C gitu. Itu interesting banget sih, udah pernah dilakuin sama company X ini gitu. Mungkin nextnya kalau misalkan aku di sini aku bakalan coba initiate ini deh Kak, kayaknya itu kan lebih one of the initiative yang pengen aku coba lakukan juga kalau misalkan aku ada di posisi ini kayak gitu. Itu another extra miles ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau interview itu kita udah kepikiran kalau misalkan aku accepted gitu, kira-kira apa ya aku ingin kontribusikan kayak gitu. Makanya research dulu gitu. Mereka udah ngelakuin apa kemarin gitu, berhasil nggak kayak gitu. Terus misalkan aku pingin apply di ruang gurunya misalkan. Nah aku sebelumnya itu juga interview kecil-kecilan, riset kecil-kecilan gitu ke anak-anak sekolah gitu. Iya Kak, kalau misalkan aku tanyain ya ke adik sepupu aku, dia kelas 3 SMA nih. Nah, interestingnya tuh mereka tuh sukanya tuh gaya belajarnya kayak gini. Itu kan another insight ya gitu. Jadi waktu interview akhirnya ngobrol nih sama interviewernya kayak gitu. This is what I found Kak kemarin gitu. Jadi waktu ngobrol sama temen aku, bla 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 gitu. Jadi waktu dulu aku pernah dapet case juga tentang produk skill academy gitu. Dimana itu kan targetnya adalah mahasiswa juga yang profesional gitu. Nah itu udah sebelumnya udah ngajak ngobrol teman-teman aku
yang mahasiswa, terus I was mahasiswa juga kan at the time gitu. Jadi kayak ngerasain aku tuh suka tipe training yang kayak gimana, aku suka konten yang kayak gimana, kayak gitu. Jadi akhirnya bisa ini kebawa enjoy dan juga apa ya, kita membawa sesuatu gitu loh dalam conversation itu gitu. Jadi nggak cuman kayak ya udah aku nyeritain pengalaman kemarin aja, tapi nggak nyeritain kayak what's the thing that I'm going to contribute gitu. Itu keren keren banget sih, maksudnya dulu tuh aku juga pernah interview orang dan mereka tuh sampai prepare deck gitu loh. Kayak I never expect ada kandidat itu yang kayak iya kak, aku mau jadi business operation intern nih kalau nggak salah. Itu intern ya, posisi intern. Itu dia kayak literally share screen gitu, terus kayak ya ini salah satu hal yang mungkin bakalan menarik nih kalau misalkan diimplementasikan di sini kayak wah, the best sih. Gitu. Jadi Itu ya, itu auto diterima nggak? ya waktu itu aku accept ya. Aku nggak inget di user interviewnya gimana gitu. Itu one of extra miles ya yang dilakukan sama ini kandidat gitu. Oke, thank you Kak infonya dan jawabannya yang menarik. Lanjut di pertanyaan berikutnya, Kak ada tips buat menghadapi stres dan mengambil keputusan yang beresiko? Oke, menarik ya pertanyaannya teman-teman. nggak nggak cuma tentang ini ya, career discovery. Jadi untuk stress management dan apa tadi kak? Keputusan dalam mengambil resiko. Oke. Jadi tadi ya aku sempat share yang tentang gimana yang profesional sama personal life tadi itu relate banget dengan stress management juga gitu. Jadi yang pertama kita fokus ke apa yang bisa kita kontrol tadi gitu. Terus yang kedua itu juga apa ya? Yang aku lakukan itu berusaha untuk set boundaries juga sih sebenarnya gitu. Jadi kalau aku kayak punya apa ya, hal yang kalau misalkan nih kalau kita batuk gitu ya atau flu gitu, kita udah tahu kan kayak pertolongan pertamanya apa gitu kan. Nah, kalau misalkan kita udah merasa capek gitu, kira-kira psychological first aid kita tuh apa gitu. Nah, aku juga ngedefine nih kira-kira apa sih yang bikin aku relief moodnya, ngebalikin moodnya balik lagi gitu. Terus kalau misalkan aku memang nggak mau diganggu gitu ya, ya udah aku airplane mode gitu. Jadi kayak ya gak apa-apa set boundaries dulu aja gitu. Sampai akhirnya kita feel relief gitu. Karena emotion itu ya berubah-ubah ya gitu. Jadi mau marah, senang, semuanya itu berubah-ubah kan namanya emotion gitu. Nah, itu sih aku juga cari tahu apa yang bikin aku ngerasa tenang gitu. Jadi aku mungkin ya udah aku nggak mau pegang HP dulu terus dengerin musik kayak atau apa gitu atau nyanyi atau apa kayak gitu. Jadi harus tahu nih cold buttonnya teman-teman apa kalau misalkan lagi capek, lagi stres itu. Jadi harus diakui dulu perasaannya. Oh ya, aku lagi capek, aku butuh ini, aku butuh istirahat. Take it gitu, jangan dipaksa kayak gitu sih. Itu jadi kalau misalkan lagi sakit udah tahu pertolongan pertamanya apa, kalau lagi stres psychological first aid-nya apa gitu. Terus aku juga belajar breathing teknik teman-teman, sesimpel nafas aja ya. Nafas kalau kita tuh belajar breathing teknik kalau misalkan lagi menerima tekanan, terus lagi overwhelmed banget kayak gitu. Dengan belajar aturan pernafasan aja tuh udah ngebantu sekian persen lah gitu untuk ngebantu nenangin diri sendiri kayak gitu contohnya gitu. Misalkan abis ini kalian mau ada challenging presentation nih ke C-level atau ke VP gitu misalkan, pastinya kan deg-degan banget gitu ya, aduh gimana ya aku takut nggak bisa jawab pertanyaan gitu-gitu. Take a deep breath kayak gitu. Sesimpel itu aku belajar teknik pernapasan juga kayak gitu. Terus kalau di dunia psikologi juga ada namanya grounding technique. Find the things that you can see, you can smell gitu ya. Jadi itu buat ngedistract kita gitu, biar kita nggak fokus ke yang apa lagi kita overthinkingin gitu sih teman-teman. Jadi sesimpel itu adalah hal yang menurut aku ngefek ya dalam stress management gitu sih.
Itu yang pertama. Terus decision making ya. Oke. Iya. Nah, tentang decision making sendiri itu aku belajarnya dengan uh, sambil ngobrol juga sih. Jadi misalkan gini, kayak aku tahu pro dan cons dari keputusan aku gitu. Tapi aku juga membutuhkan orang lain sebetulnya untuk uh, mendapatkan assurance kayak gitu. Kira-kira memang langkah ini memang hal yang tepat buat aku lakukan kayak gitu. Jadi sesimpel misalkan lagi project gitu. Terus ini kira-kira keputusan yang ini nggak ya gitu. Kalau misalkan teman-teman aku tuh nganggep oh bisa nih kita ngambil opsi yang A gitu. Ya udah aku akhirnya dapat assurance kan gitu kayak oke okay, kalau misalkan kita melakukan yang A konsnya kita harus siap dengan skenario A, B dan C ya teman-teman kayak gitu. Akhirnya kita persiapkan gitu. Terus misalkan nih hubungannya sama karir gitu. Kayak decision making misalkan aku ngambil pekerjaan di luar pulau misalkan. Terus aku ngobrol juga akhirnya ke orang tua, konsepnya seperti apa kalau aku ngambil keputusan ini. Kayak gitu sih. Jadi nggak segalanya aku pikirin sendiri, tapi aku juga minta bantuan orang lain juga kayak gitu. Gitu sih. Jadi biar kitanya nggak ngerasa overwhelmed juga ya teman-teman gitu juga nggak apa-apa as others juga walaupun kita tahu ya udah tahu jawabannya apa gitu sebenarnya cuman nggak apa-apa banget kalian juga as others friends atau family atau mentor gitu kira-kira keputusan aku ini tepat nggak ya gitu selama kalian memang siap dengan konsekuensinya gitu ya dan udah tahu nih next stepnya kalau misalkan aku ngambil keputusan A ya udah kan you own that decision akhirnya kayak gitu sih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman dan Kak Dwike dan kepada teman-teman yang udah memberikan banyak pertanyaan yang menarik sehingga sesi tanya jawab menjadi sangat ya berkesan banget. Nah, sampailah Betul kita banget. di penghujung acara hari ini. Dan terima kasih juga dari Kak Dwike atas materi yang luar biasa yang telah dibagikan pada hari ini. Terima kasih juga atas media yang telah bekerja sama dalam mensukseskan acara ini antara lain Career Center Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Jadwal Event, Radio Itjen, dan Radar Bandung. Dan sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Makasih semuanya.